kenapa sih narkoba itu bisa menjadi ancaman serius terhadap bonus demografi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak bersinar, kembali lagi bersama saya di channel Kopit P2M BNN Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait ancaman narkoba terhadap bonus demografi Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, jangan lupa subscribe, like, and share channel kita, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh dicantumkan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng untuk mengetahui update terbaru dari video-video kami. Oke, sanak bersinar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana ancaman narkoba terhadap bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, kita berangkat dulu dari latar belakang bonus demografi. Nah, sanak bersinar, kemajuan dan kemampuan daya saing suatu negara dalam peta global saat ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktor yang signifikan yang berperan penting yaitu adalah tingkat pendidikan atau sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dari suatu negara tersebut. Nah, sehingga menjadi suatu keniscayaan bagi suatu negara untuk memberikan kesempatan pendidikan maupun kesehatan yang terbaik bagi masyarakatnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya bonus demografi adalah jumlah usia penduduk usia produktif itu lebih besar daripada penduduk usia non produktif. Nah, usia produktif di sini adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian penduduk yang non usia produktif ini adalah penduduk usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas atau lansia, seperti itu sangat bersinar. Nah, kemudian pada tahun 2020 sampai 2030 diproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif itu sekitar 185 juta jiwa dan penduduk usia tidak produktif itu sekitar 84 juta jiwa. Nah, kalau dipresentasikan itu sekitar hampir 70% penduduk Indonesia pada tahun 2030 nanti itu adalah penduduk usia produktif. Sehingga benar apa yang dikatakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwasanya pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara yang punya kekuatan ekonomi keempat di dunia. Kenapa demikian? Karena Indonesia pada tahun 2045 atau pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang unggul, kreatif, produktif, dan didukung juga oleh infrastruktur yang luas seperti itu. Nah, keberhasilan bonus demografi menjadi momentum bersejarah untuk kemajuan suatu negara ini sebenarnya adalah siklus 6 sangat bersinar. Kita sebagai negara Indonesia yang pada waktu itu Nusantara sudah membuktikan pada abad ke-8 pada waktu itu adalah kejayaannya Kerajaan Sriwijaya. Kemudian kita juga mengulangi pada abad ke-14 yaitu kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, sekarang adalah momentum 600 tahun setelah Kerajaan Majapahit berjaya, itu pada tahun 2000 abad ke-21. Nah, juga negara-negara lain juga sudah membuktikan bahwa bonus demografi ini adalah salah satu modal untuk menjadi negara maju. Kita tahu seperti negara Jepang pada tahun 1950-an setelah kalah pada Perang Dunia Kedua, mereka mengalami bonus demografi, dan kita bisa lihat sekarang bahwa negara Jepang adalah salah satu negara termaju di dunia. Nah, juga kita lihat pada tahun 1990-an negara Cina juga mengalami bonus demografi. Nah, juga kita bisa lihat sekarang bahwa Cina menjadi salah satu negara adidaya superpower. Nah, sekarang kita bahas apa sih keuntungan bonus dari bonus demografi ini. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas 3 keuntungan bonus demografi secara detail. Yang pertama yaitu dengan banyaknya penduduk usia produktif, maka akan menjadi peluang atau kesempatan bagi negara untuk meningkatkan perekonomian. Karena kenapa? Karena dengan besarnya jumlah penduduk yang usia produktif, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja juga menjadi signifikan besar seperti itu. Jadi dengan penduduk usia produktif yang banyak, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja
sehingga memicu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, yang kedua adalah bonus demografi ini akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang lahir pada tahun 2000-an. Mereka ini terkenal penduduk yang kreatif, inovatif, dan yang paling penting adalah melek teknologi. Nah, kita tahu kedepannya bahwasanya semua usaha, semua bidang itu akan didominasi oleh teknologi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah penduduk usia produktif ini, angkatan kerja yang produktif ini akan menjadi incaran-incaran negara-negara yang kurang akan penduduk usia produktif. Nah, kita bisa lihat negara Jepang, negara Cina maupun Uni Eropa 10 atau 20 tahun ke depan akan mengalami penduduk usia non produktifnya atau penduduk usia non produktifnya, apakah itu 0 sampai 14 tahun atau 65 tahun ke atas, itu lebih mendominasi daripada penduduk usia produktif. Kebalikannya, karena pada prinsipnya bonus demografi ini adalah siklus. Nah, untuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan menjadi momentum pertama kalinya bonus demografi ini terjadi pada tahun 2020 sampai 2030. Nah, kekurangan tenaga produktif pada negara-negara lain itu akan menjadi momentum untuk negara Indonesia untuk mengekspor penduduk usia produktifnya untuk menjadi tenaga kerja di negara tersebut. Nah, ini juga harus dimanfaatkan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memenuhi permintaan global terkait permintaan tenaga kerja yang produktif. Nah, sehingga di sini merupakan suatu keniscayaan bagi negara kita untuk menjaga generasi kita ini untuk bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga bonus demografi ini akan bisa menjadi anugerah bagi kita daripada menjadi musibah. Karena kita bisa bayangkan kalau misalnya generasi produktif ini dicekoki oleh narkoba dari kecil, maka bonus demografi yang akan kita peroleh ini akan menjadi musibah besar karena tingginya angka kecanduan narkoba, tingginya angka burden of disease. Maka ini akan menjadi bumerang terhadap kehancuran suatu negara. Pada sesi yang terakhir ini kita akan membahas kenapa sih narkoba itu bisa menjadi ancaman serius terhadap bonus demografi. Nah, sebagaimana yang kita tahu sanak bersinar, bonus demografi ini akan rusak jika generasi muda kita ini dicekoki oleh narkoba. Kita bisa lihat pengungkapan kasus-kasus terakhir narkoba yang masuk ke negara kita, negara Indonesia itu jumlahnya bukan sedikit lagi, tapi sudah luar biasa besar, bahkan sampai tontonan. Bahkan terakhir kita juga membahas di video kita yang balkon terakhir bahwasanya ada pengungkapan kasus penyelundupan narkoba dalam karung beras, dan juga sebelumnya juga ada pengungkapan 1 ton sabu di Banten yang dilakukan oleh tindak pidana narkoba Barreskrim Polri. Jadi ini narkoba ini bukan main-main, sanak bersinar. Seseorang yang menggunakan narkoba yang tadinya dia usia produktif akan menjadi tidak produktif lagi, karena kita tahu bagaimana dampak dari penyalahgunaan narkoba ini seperti yang video sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, sehingga kita juga belajar dari sejarah sanak bersinar bahwasanya narkoba ini adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan suatu generasi. Kita bisa lihat perang candu yang terjadi pada Cina yang pada waktu itu dilakukan oleh Inggris pada Perang Dunia. Nah, juga kita bisa lihat bagaimana kartel-kartel narkoba menghancurkan sisi-sisi kehidupan di negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, sangat bersinar. Nah, karena kenapa? Karena dampak dari penyalahgunaan narkoba ini adalah langsung merusak sistem saraf pusat di otak kita. Nah, kalau misalnya sistem saraf pusat di otak kita ini sudah rusak, maka apapun yang kita lakukan kita akan menjadi tidak percaya diri, tidak connect lagi dengan keadaan. Nah, sehingga di sini dibutuhkan pencegahan penyalahgunaan secara masif, baik itu dari pemerintah yang dalam hal ini adalah focal point-nya adalah BNN. Focal point dari P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sendiri adalah P4GN. Namun BNN sendiri ada membutuhkan dukungan dari peran serta masyarakat, baik itu pemerintah, baik itu masyarakat, baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak dunia pendidikan. Karena kenapa? Karena BNN tidak bisa sendiri dalam
masalah penyebar luasan informasi secara masif yang pakai ini. Kemudian yang kedua yaitu dibutuhkan keteladanan inspiratif dari generasi milenial yang sukses dalam berkarir ataupun memberikan contoh kepada masyarakat, contoh yang positif seperti influencer, seperti entrepreneur sukses, seperti owner dari Gojek, Bukalapak dan lain sebagainya. Mereka ini dibutuhkan sebagai keteladanan atau contoh bagi generasi milenial menjadi generasi yang produktif, sehat dan kreatif tanpa narkoba. Nah, di sini saya menekankan kepada Sanak Bersinar, pilihan ada di pundak Sanak Bersinar semua. Apakah menjadikan bonus demografi ini menjadi momentum untuk kita menjadi negara maju, atau sebaliknya ini bonus demografi ini menjadi musibah bagi kita semua jika seandainya generasinya menjadi penyalahguna narkoba, tidak sehat dan tidak produktif. Nah, Sanak Bersinar, demikianlah video singkat dari saya, narkoba sebagai ancaman serius bonus demografi yang akan kita dapatkan pada tahun 2020 sampai 2030. Dan saya berharap video ini bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol lonceng di kolom video kita. Kenapa? Karena dukungan dari Sanak Bersinar sangat bermanfaat bagi kita ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.